Ibu. Kenapa sih kok marah-marah gitu? Aku ya capek loh. Kamu itu loh, setiap hari pulang malam, pulang pagi, pulang malam, pulang pagi. Saya ini loh yang di rumah dengar omongan tetangga kiri, tetangga kanan, dengar semua apa yang membicarakan kamu. Kamu ngapain aja pulang jam segitu? Kita ini orang Jawa. Yugira kan tahu kalau saya ini orang entertain, kan tahu kan saya biasa syuting. Kalau kamu ada omongan, saya ngerti. Tapi kamu nggak ada omongan, saya harus jawab apa? Kalau saya bilang sama Yugira, mesti Yugira marah kan? Kenapa sih harus pulang pagi? Yugira tahu nggak sih? Aku tuh capek, tahu nggak? Tahu nggak aku kenapa syuting sampai pagi? Sekarang, kalau kamu ngomong, bisa kamu bicara, saya bisa menjelaskan ke tempat tetangga-tetangga. Itu tiap hari pagi pulang jam 2, jam 3. Itu buat siapa? Buat anakku, Yugira. Kalian tahu nggak sih? Kenapa mesti harus marah-marah gitu? Kan? Ya, cukup. Pemirsa Om Akayu TV, bertemu kembali dengan channel Om Akayu TV yang membahas tentang budaya dan serba-serbi tentang Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, di opening tadi Anda sudah melihat ada dua perempuan, ibu-ibu saling bertengkar. Nah, itu adalah merupakan contoh daripada suatu acting, ya, merupakan acting. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas tentang dunia perfilman, organisasi perfilman, dan kemudian tentang pariwisata di Jogja dan sekitarnya. Oleh karena itu, malam hari ini kita bertemu dengan Bapak Tasbir. Selamat malam, Pak. Kemudian di sebelahnya yang tadi acting itu adalah salah satu produk dari perfilman. Ya, dulu pernah tampil juga di Om Akayu TV. Beliau bernama Mbak Indras. Ya, Mas Indras. Ya. Oke, kembali lagi Pak Tasbir ini. Mas, saya belum. Oh, belum. Perlu diperkenalkan. Yang paling pojok adalah Yugira. Mungkin udah beberapa minggu ini tidak tampil di Om Akayu TV karena tentang kesibukannya, J. Oke, kita kembali kepada Pak Tasbir. Kalau melihat namanya ini, Bapak ini sepertinya bukan orang Jogja ini. Ya betul. Jadi saya dilahirkan di Aceh. Aceh. Dilahirkan di Aceh. Kemudian sejak SMA saya sudah di Jogja. Oh. Jadi sudah lama sekali saya di Jogja, sudah 50-an tahun ya. Jadi sudah setengah abad saya di Jogja. Dan betul-betul mulai dari kuliah sampai karirnya bekerja di Jogja. Oh. Kalau seperti itu sudah bisa dikatakan orang Jogja karena udah 50 tahun. Iya, sudah orang Jogja. Cuma kelahirannya di Aceh. Ya, lebih dari separuh usia di Jogja. Dan teman-teman, kita berada di Cafe Narasa. Cafe Narasa milik beliau di daerah mana, Pak ini? Daerah Plumbon, Plumbon. Jadi teman-teman yang lewat sini Plumbon Banguntapan silahkan mampir. Ada live musik ya di hari Rabu, Sabtu, dan Minggu. Hari Rabu, Sabtu, dan Minggu. Jadi teman-teman kalau mau mampir di Cafe Narasa, monggo silahkan. Nanti bertemu dengan Bapak Tasbir. Kita di situ ada community space, ada memang itu panggung itu milik orang-orang kreatif dan di situ kita membangun kolaborasi. Jadi komunitas silahkan nyanyi di sini. Dan Pak Tasbir ini bergerak di bidang pariwisata dan perfilman. Dan kalau nggak salah, Bapak itu udah lama di Parvi, ya? Juga itu. Saya ada di banyak organisasi, salah satunya Parvi juga. Ya, salah satunya Parvi. Tapi saya sebagai orang pariwisata juga sudah ada beberapa pengalaman mengurus perfilman. Khususnya di Jogja ya. Di Jogja
terutama berkaitan dengan syuting film di Jogja ya. Nah, menurut Bapak bagaimana dengan perfilman sekarang ini? Ya, perfilman sekarang ini memang film itu agak beda ya, pasti terjadi perbedaan. Yang pertama adalah dulu kan kita sangat dekat, akrab dengan layar lebar, ya. Tapi sekarang dengan era teknologi digital, semua film sudah masuk di dalam tangan kita, di dalam genggaman kita, apapun ada di situ, ya kan? Dan orang semakin mengurung diri, jadi dia bisa nonton film di kamar. Kok dulu kan bioskop itu ada fungsi sosialnya, kita nonton bioskop, kita ketemu orang, kemudian ada ngobrol ya, jadi ada aspek itu yang kehilangan. Maka kita masih perlu bioskop, karena bioskop itu tempat orang terjadi pertemuan orang, terjadi ada komunikasi antar warga dan sebagainya. Dan ajang pacaran ya? Ya, itu kan juga itu. Cari tempat ya Mas. Sekarang memang ya begitulah kondisinya ya. Oleh karena itu maka pemerintah juga berpikir bahwa harus terus diupayakan supaya produksi film layar lebar dan yang sifatnya ya boleh dibilang konvensional itu harus tetap juga berjalan walaupun bioskop semakin mengecil. Gedung bioskop terutama ya. Dulu kita pernah berupaya minimal satu kabupaten ada satu gedung bioskop, tapi nggak tercapai. Bahkan mungkin ada provinsi yang nggak punya gedung bioskop, jangankan kabupaten ya. Jadi apalagi terus tertekan tapi tidak ada komitmen dari pemerintah daerah. Kenapa bioskop? Nah, bioskop ini memang kalau layar lebar ini kan membuka ruang untuk kita bisa menyampaikan pesan-pesan moral, kemudian misi-misi budaya kan, itu melalui layar lebar lebih hidup suasananya kan. Tentu saja kan orang tua jarang nonton di HP, orang tua nontonnya di layar lebar. Iya, betul. Ya. Jadi semua ada anunya, ada ada range usia yang pas gitu kan. Tapi orang tua nonton di HP kecilan juga. Matanya sakit ya. Dia masih butuh layar lebar gitu kan, dan sebagainya. Nah kalau ini diangkat lagi, saya kira bagus. Nah Jogja ini khususnya Jogja. Pengalaman saya karena saya lama di Jogja di pariwisata, juga saya selalu terlibat FFI di Jogja, festival film itu. Jadi Jogja ini memang destinasi wisata yang juga cocok sekali untuk pembuatan film, lokasi untuk syuting film ya. Kenapa? Karena Jogja basis budaya udah tidak diragukan. Kemudian alamnya, Jogja punya pantai, Jogja punya gunung, Jogja punya kawasan perkampungan yang luar biasa. Jadi hampir semua dimiliki oleh Jogja. Jadi kaya akan lokasi-lokasi. Kaya akan lokasi dan itu diakui dan juga tidak bisa dibantah karena di tahun kira-kira hampir 10 tahun yang lalu itu dalam 1 tahun ada 3 film Hollywood syuting di Jogja. 3. Saya kira susah mencari pembanding di provinsi lain, nggak ada. Yang pertama ada Javahid, yang kedua Philosopher, yang ketiga Amazing Race versi Amerika. Jadi sutradara Hollywood datang ke Jogja. Saya pernah main tuh Pak di Javahid. Javahid ya. Aktornya orang luar. Ya. Saya ada mungkin masih fotonya Pak. Nah, karena waktu itu saya juga mengurus pariwisata di Jogja, jadi saya terlibat betul. Saya lihat bagaimana proses mereka pembuatan ada terorisnya barang kan, betul, tembak-tembakan benar ada juga tembak-tembakan ya. Tapi artinya dari segi lokasi Jogja dan sebagainya cukup memenuhi. Kemudian Jogja juga boleh dibilang mungkin di Indonesia ini Jogja lah yang memiliki akademi sinematografi yang termasuk yang tua kan, Asgrafi, ya itu salah satu yang tertua mungkin di Indonesia kan, sehingga Jogja melahirkan
sutradara terkenal ya, mulai dari yang senior sampai ada Garin, ada Hanung, ada Slamet Raharjo, ada macam-macam lah kan. Jadi Jogja itu tidak terbantahkan lah sebagai SDM yang kuat, kemudian juga lokasinya, kira gitu menurut saya. Ya, itu. Dan menurut saya sebagai orang pariwisata ini semua bagian dari jualan kita. Nah, maka saya menyampaikan ke teman-teman, beberapa waktu lalu juga saya diminta oleh Dinas Pariwisata untuk bicara tentang diskusi tentang prospek industri perfilman di Jogja. Saya bilang, saya rasa asal pemerintah benar-benar serius, mungkin punya target, ya sudah setiap tahun Jogja kita produksi sekian film, terserah mau layar lebar mau film pendek apapun lah, berdasarkan potensi yang kita miliki, asal mungkin dengan komitmen dan pembiayaan dan sebagainya sangat mungkin itu ya, karena SDM-nya luar biasa di Jogja. Talent Jogja banyak. Ya, talent luar biasa di Jogja. Cerita yang tentang Jogja itu memang nggak ada habisnya ya. Iya. Nggak ada habisnya ya. Jadi cerita sejarah. Filmnya kan bisa diputar di perkampungan. Ya. Mungkin semacam kayak zaman dulu Pak, kayak layar tancap aja Pak, boleh nggak kayak gitu? Betul, layar tancap ya. Kita dulu layar tancap itu jangan layar tancap zaman dulu ya. Itu hanya dipakai untuk kampanye BKKBN. Ya betul. Anak cukup. Itu dulu. Itu dulu kan. Tapi Itu. justru sekarang layar tancap itu perlu dihidupkan juga. Nah, itu maksud saya Pak, perlu dihidupkan lagi. Sangat setuju itu, sangat setuju. Karena layar tancap itu juga media yang bagus untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Karena kadang-kadang HP ini membuat orang sangat berjarak dengan orang lain. Tapi kalau kita sambil nonton layar tancap itu terjadi pertemuan orang-orang yang kemudian menerima sesuatu dari film itu, kemudian ada pergerakan ekonomi di situ kan, itu bagus itu. Ya kan, misalnya di tingkat kabupaten ada layar tancap ya, tapi mungkin layar tancap sekarang kan tidak misalnya kalau kalau konsep mungkin misbar gitu. Misbar gitu. Misbar. Sini di lebih anak sekarang nggak tahu itu. Nggak tahu. Gerimis bubar gitu ya. Jadi kembali ke sini, saya sebagai orang pariwisata, saya pikir film itu salah satu salah satu media yang sangat efektif mempromosikan destinasi wisata. Kita ambil contoh di Jogja dulu, sejak zaman dulu anak-anak sekarang nggak tahu, orang tuanya, generasi orang tuanya ada mulai Cintaku di Kampus Biru, mereka tahu yang AADC mungkin yang terakhir kan. Jadi orang semua ke Jogja. Kemudian kita lihat ada di mana tuh, di Belitung ada Laskar Pelangi ya. Kalau kita ambil contoh di negara lain, di Bangkok itu, orang Bangkok itu sengaja mengundang satu bintang film dari Cina untuk main film di Bangkok. Jadi judulnya Lost in Bangkok. Jadi karena yang main bintang terkenal dari Cina, nah film itu dikirim ke Cina. Nah setelah film itu diputar di Cina, itu wisatawan Cina ke Bangkok membludak. Nah, itu yang saya sarankan kepada pemerintah Indonesia, bikinlah satu film di sini, ambil pemain luar negeri. Nah, yang populer, yang famous. Jadi begitu film ini diputar di luar, nanti itu akan berdampak kepada pariwisata kita. Jadi film itu media yang efektif untuk mempromosikan negara kita, gitu kan. Makanya seperti Jawa. Mungkin saat ini belum maksimal ya, belum maksimal. Jadi kita belum. Makanya dulu di Jogja pernah ada ide, ada pemikiran untuk membuat satu kawasan di pantai selatan menjadi studi alam. Walaupun ada yang ukuran kecil ada ya di Gamplok ya. Tapi kita mau studi alam yang besar. Apalagi kita punya gumuk pasir itu. Saint John itu satu-satunya di kawasan Asia itu. Tidak banyak itu kelangkaan di dunia. Nah itu luar biasa itu, ya kan? Nah cuma kita belum serius aja, belum serius sih. Mudah-mudahan dengan adanya gini kan ada yang tergelitik untuk. Ya harus. Ya. Jadi begini, Jogja ini, DIY ini provinsi yang tidak memiliki sumber alam yang besar. Misalnya kita nggak punya batu bara, nggak tanah sempit, nggak punya minyak bumi, mineral, apalagi nggak punya pertumbuhan. Punyanya apa?
punyanya kita kan sektor jasa, pariwisata berbasis budaya. Jadi mesti alam ini mesti kita gerakkan. Jadi potensi alam kita itu bisa untuk sore ini mesti digerakkan. Jadi mestinya terus kita mengupayakan. Maka beberapa waktu dulu pernah ada juga orang dari luar negeri ingin survei di Jogja untuk lokasi syuting. Jadi harusnya kita, jadi di negara lain ada forum itu untuk jualan lokasi syuting. Ya kan, salah satunya di India kalau nggak salah. Jadi kita mesti datang ke sana, mesti tawarin, kami punya lokasi syuting, cocok Anda bikin film di tempat kami. Kita pasarkan. Jadi dari segi pariwisata kita sangat mungkin menjual lokasi syuting kepada sutradara di negara-negara lain. Asal kita beri juga kemudahan dia, insentif, jangan nanti izinnya susah, ini susah dan sebagainya. Kemudian kita berikan. Jadi jualan lokasi syuting itu sangat dimungkinkan untuk Jogja ya. Itu saya lihat itu. Ya, jadi mungkin ini perlu terus kita kita beri pemahaman yang lebih baik ke depannya. Pertama, siapa yang berwenang untuk menentukan itu kan? Ya beberapa waktu lalu saya ketemu dengan komunitas film pendek datang ke sini, teman-teman isi. Dan mereka juga ada film-film pendek. Saya juga diundang beberapa kali nonton bareng film pendek, ya kan? Nah, film pendek ini juga untuk membiasakan anak-anak mahasiswa itu merekam sesuatu yang ada di masyarakat, kemudian diangkat ke film pendek dalam format film pendek yang walaupun singkat dan sebagainya, tapi dia terlatih untuk merekam sesuatu kemudian diwujudkan dalam bentuk sinema lah kira-kira. Walaupun karena ini gampang sekali ya, mungkin dengan peralatan sederhana sudah bisa, tapi itu perlu konsistensi kalau menurut saya. Konsisten ya. Nah, begitu tak kira-kira masuk ya? akal. Masuk akal. Jadi kita itu dengan pengakuan film Hollywood syuting di sini sampai 3 itu kan nggak ada yang bisa membantah, ya kan? Kita punya World Heritage, kita punya Prambanan, kita punya Borobudur, kita punya Malioboro yang sumbu filosofi diakui oleh UNESCO. Sekarang batik diakui oleh internasional oleh WCC World Craft Council bahwa Jogja adalah World Batik City, kota batik dunia. Nah ini kan semua modal nih, modal jualan nih. Tinggal kita apapun yang kita ceritakan, kita kombinasi dengan batik, ya sudah punya nilai jual gitu. Artinya prestasi-prestasi ini, pengakuan internasional di sekeliling kita ini, itu sudah modal yang luar biasa gitu. Nah, kemudian begini Pak Tasbir, jadi ini kemarin kan kami bertemu dengan orang-orang film, artinya bahwa yang terjadi sekarang ini kebanyakan, talent masih dari Jakarta semua. Sementara Jogja itu kan sumbernya ya kalau nggak salah ya. Nah, kenapa nggak bisa menjadi seperti itu? Jadi mereka yang bicara seperti itu banyak, bukan saya aja, ada beberapa teman yang dari Solo. Kenapa nggak pakai talent dari Jogja aja gitu? Seperti itu. Nah, saya bisa memahami itu. Sekarang pertanyaannya, apakah yang menggunakan talent itu orang Jakarta atau orang Jogja? Bisa terjadi mungkin itu orang Jakarta. Artinya yang modalin orang Jakarta, bikinnya di Jogja, dia ambil bawa orang di Jakarta. Nah, itu mungkin terjadi, ya kan? Tapi kalau orang Jogja yang memodali, kok ambil orang Jakarta, itu yang harus kita batasi lah, harus kita bicarakan dengan lebih serius lagi. Tapi mesti kita lihat lagi satu poin. Tapi poin berikutnya memang ini menjadi pertanyaan kita sudah apa sih kekurangan oleh teman-teman di Jogja? Tapi saya kira nggak kurang ya. Nah, ini beliau ini juga sudah sangat sering istilahnya dan saya kira bagus juga nanti. Nah, kalau target saya begini, dengan pergerakan ekonomi kreatif, kalau bisa setiap kabupaten kota itu sudah punya film
sendiri-sendiri ya, berdasarkan cerita daerahnya sendiri ya. Kemudian apa? Misalnya Sleman aja. Sleman kalau dia bikin judul film apa? Seperti saya Merapi Beauty misalnya. Karena Merapi ini satu-satunya gunung berapi salah satu yang teraktif di dunia. Ya. Dari segi itu. Tapi Merapi ini adalah mensejahterakan rakyatnya. Bagaimana suburnya Merapi, bagaimana muncul Salak Pondok di sana, bagaimana sekarang adventure wisata di sana, ya kan, yang menggerakkan ekonomi lokal, bagaimana kemudian budaya yang di sana banyak sekali bisa diolah itu ya. Ya, kemudian di pantai selatan ada lagi, di barat ada, di timur ada. Ya. Jadi Jogja itu banyak sebetulnya. Kalau 5 kabupaten kota semua punya film luar biasa. Saya sendiri juga belum lama saya pernah ikut diminta join dengan salah satu film yang dibuat oleh Bupati Sukabumi. Waktu itu judulnya Pelangi di Langit Geopark Ciletuh, karena Bupati itu ingin mempromosikan Geopark Ciletuh. Nah, dibiayai oleh Pak Bupati, dan film itu kemudian diwajib ditonton oleh anak-anak sekolah se-Sukabumi, dikelilingkan itu ya. Jadi saya pernah terlibat ya 7-8 tahun yang lalu. Jadi sangat mungkin. Nah, sekarang dengan Malioboro ditetapkan sebagai sumbu filosofi, nah mungkin juga nanti kita bikin satu film fokus kepada sumbu filosofi. Apa itu sumbu filosofi? Kenapa sumbu filosofi? Akan kemana sumbu filosofi? Bagaimana hubungannya sumbu filosofi itu dengan dengan pelestarian nilai-nilai, dengan keberlanjutan budaya dan lain sebagainya, dengan perkembangan pariwisata. Apa yang bisa diambil oleh dunia, karena UNESCO menetapkan itu, ya kan? Sama ini film anak-anak itu loh, Mas. Iya. Sekarang kelihatannya sudah enggak ini ya. Nah, kalau dulu kan saya masih kecil tuh masih bisa nonton film anak-anak yang sambil mendidik gitu loh. Ya. Kan sekarang anak-anak terus kebanyakan pegangnya gadget. Nah itu juga persoalan di kita. Jadi sosialisasi nilai-nilai dan pendidikan karakter ya untuk anak itu agak lemah kita, karena kita tidak mau ngurus itu. Ya, terus terang kalau kita anak-anak kita lebih banyak nonton film bahkan dari luar masuk kan. Iya. Nah, anak kita mungkin malah nonton. Dulu kan kita punya yang kumis apa nih? Pak Raden. Unyil, Pak Raden. Itu kan sudah harusnya itu diteruskan gitu loh. Unyil dan Pak Raden itu diteruskan ya. Tapi sekarang dulu Pucung Bau ya. Kalau misalnya Pak Raden sekarang sudah Pak Raden yang punya HP, bukan Pak Raden dulu gitu kan. Nah, tapi Pak Raden itulah dengan HP dia menjelaskan kepada HP ini untuk apa, bagaimana menggunakan HP ini dengan cerdas, dengan bijak. Nah itu ditelakkan oleh Pak Raden, karena tokoh Pak Raden itu kan tokoh yang sangat lokal gitu, sangat Indonesia gitu, sangat dekat dengan budaya kita. Mestinya itu kita lakukan itu kalau menurut saya. Jadi teman-teman, ini sekilas aja tentang dunia perfilman dan pariwisata. Tapi jangan ditutup dulu YouTube-nya, karena di belakang nanti masih ada wejangan dari Pak Tasbir, pesan-pesan dari Pak Tasbir. Oke teman-teman, Oma Kayu TV. Oke. Saya berharap bahwa media film ini dapat kita jadikan media yang strategis, kita optimalkan untuk menjadi media efektif dalam rangka pertama menjaga nasionalisme bangsa ini. Yang kedua adalah menurunkan nilai-nilai positif, ya, nilai-nilai positif dari bangsa ini untuk membuat anak bangsa ini menjadi anak bangsa yang kuat, anak bangsa yang berkepribadian, dan kita mampu bersaing dengan bangsa lain. Itu yang kita lihat dari bangsa-bangsa yang maju itu, mereka sangat menjaga itu. Nah, melalui media film ini betul-betul sangat
pas, sangat cocok untuk kita sosialisasikan ke masyarakat kita dari kota sampai desa. Jadi saya harap kedepannya kita serius ya, bersama-sama pemerintah, masyarakat, siapapun untuk menggunakan media film ini untuk memperkuat bangsa ini ke depannya, menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berpendidikan dan bangsa yang bermoral ya, agar bisa bersaing dengan bangsa lain.